Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18-31. Renungan pada hari ini berjudul Bukan Tindakan Bodoh. Perhelatan SEA Games ke-30 di Filipina tahun 2019 selalu mencatat sebuah kisah heroik. Roger Kesugai, atlet selancar tuan rumah, sedang memimpin lomba dan tinggal selangkah lagi menggapai kemenangan. Itu artinya medali emas sudah di depan mata. Tetapi tiba-tiba ia melewatkan peluang menang itu begitu saja setelah dilihatnya Arif Nur Hidayat, atlet selancar Indonesia yang hampir tenggelam tergulung ombak. Roger memilih untuk berhenti dan rela kehilangan peluang meraih medali demi menyelamatkan salah satu pesaingnya itu. Bagi sebagian orang, aksi Roger melewatkan kemenangan mungkin dianggap sebagai kebodohan. Namun bagi Arif, orang yang diselamatkan itu, Roger telah menunjukkan sikap seorang pemenang yang sejati. Sebagaimana halnya pemberitaan tentang salib. Orang-orang yang akan binasa menganggapnya suatu kebodohan. Tetapi bagi orang-orang yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Ya, karena kasihnya yang begitu besar, Tuhan yang rela kehilangan anaknya yang penuh dengan kemuliaan itu, datang ke dunia sebagai manusia dan mati di kayu salib. Dia rela melepaskan haknya demi menyelamatkan manusia yang sedang menuju kebinasaan kekal. Sungguh kematian Kristus di kayu salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya, yang sedang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepadanya, Kristus telah menunjukkan kemenangannya atas maut. Segala derita salib yang dialami Kristus itu memberi kita harapan baru dan keyakinan baru bahwa kita telah dimenangkan bersama-sama Dia. Karena kasihnya, Dia rela meninggalkan segala kemuliaan dan menuju salib demi menyelamatkan manusia yang sedang menuju kebinasaan. Oke, hari ini kita akan membaca 1 Korintus 1 ayat 18-31. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang beriman dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah daripada dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, ayat 18 ini dikatakan gini ya. Pokoknya pemberitaan tentang salib. Inti kekristenan adalah pemberitaan tentang salib. Itu adalah kekuatan daripada Allah, tetapi dipandang oleh orang-orang dunia itu adalah suatu kebodohan. Pernahkah saudara tertolak ketika memberitakan hal-hal rohani? Pernah ya? Kadang kita membicarakan hal-hal yang bersifat rohani, dan pasti ada sekumpulan orang yang merasa tidak nyaman. Gitu ya. Entah orang itu ingin mengalihkan ke pembicaraan atau kepada yang lain gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kenapa ya kok kita itu tertolak atau Anda tertolak?
Karena pihak yang menolak itu merasa terganggu dengan pembicaraan itu. Atau yang kedua adalah, kalau bicara tentang salib, penebusan, berarti itu mengusik tentang kehidupan dosa-dosa mereka. Mereka sangat terlalu nyaman dengan dosa-dosanya. Sehingga ketika ada orang yang mau menegur tentang dosa-dosanya, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah mereka akan merasa sangat-sangat terganggu. Itu yang terjadi. Sehingga mereka menghindari pembicaraan tentang hal-hal rohani. Tetapi percayalah bahwa apa yang dianggap oleh mereka itu tidak berarti. Justru itu adalah yang berarti. Yang di sini disebut kekuatan Allah. Ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang beriman dan kearifan orang-orang bijak akan aku lenyapkan. Jadi artinya hikmat orang dunia itu sifatnya sementara. Jadi hikmat dunia tanpa disertai percaya pada Tuhan, maka tidak akan pernah everlasting. Jadi cerita daripada Roger Kesugai itu sangat-sangat luar biasa. Ya, contoh ya, siapakah yang peduli terhadap pemenang medali emas dalam lomba selancar itu? Mungkin pemberitaan-pemberitaannya tidak segencar daripada aksi Roger Kesugai ketika menyelamatkan Arif. Betul ya? Nah, jadi inilah yang menunjukkan bahwa prestasi-prestasi mungkin dunia, hikmat-hikmat daripada dunia, itu fana, tidak everlasting. Tetapi tindakan kemanusiaan daripada Roger Kasugai yang lebih rela untuk kehilangan medali emas yang sudah di depan mata daripada menyelamatkan Arif. Saudara, sikap daripada Roger Kasugai ini luar biasa. Jadi memang benar orang ini, humanity, kemanusiaan itu jauh lebih tinggi daripada prestasi. Bukan berarti prestasi tidak penting. Tetapi jikalau ada suatu kondisi yang mana memaksa kita untuk memilih di antara keduanya, maka kita harus memilih humanity. Itu lebih tinggi. Dan kehilangan prestasi. Oke, kita lanjut. Orang beriman di hadapan Allah. Dan ini dikatakan, di manakah orang beriman? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah di dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Saudara, menarik sekali di sini ya, membahas hikmat dunia. Kemudian golongan ahli Taurat itu dimasukkan di sini. Ini menunjukkan apa? Sekalipun statusnya itu secara kasat mata itu rohani, ahli Taurat kok. Ya pasti bicara tentang hal rohani toh, ngomong-ngomong tentang Taurat. Apalagi ahli. Tetapi ini disamakan dengan hikmat dunia. Implikasi praktisnya apa dalam kehidupan kita? Jangan sampai ada label pendeta atau hamba Tuhan, tetapi yang dibicarakan ketika yang dikhotbahkan itu adalah hikmat-hikmat dunia, teori motivasi, tidak ada firman Tuhannya sama sekali. Ini yang susah. Jadi jangan sampai, apalagi ini adalah zaman online. Karena orang mungkin akan menyangka, oh pemberitaan Tuhan yang benar, yang terkenal itu seperti ini. Yaitu ya yang memotivasi orang, bukan masalahnya salah ya memotivasi ya, tidak salah. Tetapi kalau Anda di dalam menyampaikan firman Tuhan, itu tidak membedah firman Tuhan itu dengan baik dan benar, maka yang terjadi adalah mereka tidak akan mendapatkan makanan firman Tuhan itu dengan baik, dengan banyak. Justru mereka akan mendapatkan teori psikologi yang banyak. Nah, ini yang susah. Pada saat itu ahli-ahli Taurat, kesalahannya apa? Kesalahannya mereka lebih mengutamakan yang ritual-ritual. Bahkan mungkin lebih ritualnya menguntungkan diri sendiri daripada membela kebenaran atau menceritakan atau memberitakan tentang kebenaran itu sendiri. Jadi ini peringatan bagi kita semua ya. Jangan sampai kita memberitakan hikmat dunia ini. Karena apa? Karena ayat 20C itu ngomong ya, bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Cara pandang Allah, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil.
Maksudnya apa sih ayat 20 ini? Nah ini saya parafrasekan kembali ya. Maksudnya gini ya. Di hadapan Allah, orang dunia yang dianggap mayoritas orang itu berhikmat, itu tidak akan mengenal Allah oleh karena hikmatnya. Tetapi justru orang yang tidak dianggap berhikmat, yang di sini ditulis orang yang bodoh, itu adalah orang yang percaya pada Injil. Justru kepada orang-orang yang demikianlah, yang percaya pada Injil, yang dianggap bodoh oleh dunia ini, kepada orang-orang itulah Allah justru mau menyelamatkan. Jadi itulah arti daripada ayat ke-21 seperti itu. Nah, Kristus di mata orang dunia. Orang-orang dunia, orang-orang Yahudi mengendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib. Yang bagi orang Yahudi itu suatu batu sandungan. Kenapa kok Kristus bagi orang Yahudi batu sandungan? Karena begini ya, Kristus itu kan menurut orang Kristen itulah Mesias, sang pembebas yang diurapi, raja yang sejati. Tetapi bagi orang Yahudi, Yesus itu bukan Kristus. Karena apa? Karena dia belum mendirikan kerajaan fisik di dunia ini. Sedangkan untuk orang-orang yang bukan Yahudi, Yunani, itu adalah kebodohan. Karena mungkin mereka berpikir, kok aneh ya Allah jadi manusia, tidak masuk dalam akal gua nih. Kok aneh ya, Allah itu pribadinya 3. Aneh, tidak masuk itu dalam pemikiran saya. Kok aneh ya, katanya Allah kok bisa mati ya? Aneh. Kok aneh ya? Katanya anak Allah tidak bersalah. Tetapi kalau tidak bersalah, kenapa kok Allah yang Maha Kasih itu membunuh atau membiarkan anaknya satu-satunya yang tunggal itu dibunuh di kayu salib? Nah, ada semacam daripada pergolakan intelektual yang dialami orang Yunani untuk menerima daripada kekristenan itu sangat sulit. Oke, mari kita teruskan. Nah, supaya Paulus ini terhindar dari rasisme, karena kan tadi menyinggung orang Yahudi dan Yunani ya. Tetapi ayat 24 itu menetralisirnya demikian. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, mereka yang dianggap bodoh oleh dunia ini, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, berarti dua-duanya dari golongan tadi yang dikritik, dua-duanya tadi dari golongan yang dikritik itu memungkinkan sekali bagi mereka untuk mengenal Kristus. Jadi bukan karena etnisnya Yahudi otomatis dia nolak Kristus, bukan. Bukan karena etnisnya Yunani maka otomatis menolak Kristus, juga bukan. Tapi ada beberapa di antara mereka, baik Yahudi maupun yang Yunani atau non-Yahudi, itu yang dipanggil dan percaya bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Terus ayat 25 ngomong gini, sebab yang bodoh dari Allah. Yang bodoh dari Allah itu maksudnya yang dianggap dunia bodoh, yang menjadi milik Allah. Nah, orang-orang model seperti itu tuh, menurut di pandangan Allah, itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Manusia di sini bukan digambar dalam arti seadanya manusia. Tetapi manusia di sini adalah manusia yang digambarkan yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang lemah dari Allah, maksudnya yang dianggap lemah oleh dunia ini, tapi menjadi milik Allah, itu lebih kuat daripada manusia. Sekali lagi, manusia yang muncul di sini harus diartikan sebagai manusia yang belum percaya kepada Tuhan, bukan seadanya manusia. Sehingga kalau kita mengartikan ayat 25 ini adalah orang yang diremehkan dalam pandangan manusia. Orang yang dianggap ya kaum marginal bagi manusia sekarang yang belum percaya. Itu di hadapan Allah, itu berbeda. Orang-orang seperti itu lebih dihargai daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi dari tadi kita bicara tentang sudut pandang yang berbeda. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang berpengaruh dan tidak banyak orang yang terpandang yang menjadi milik Kristus. Tetapi ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tujuannya adalah apa? Manusia ketika berdosa, itu pengen tujuan menjadi penguasa. Menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Bebas menentukan apa yang baik dan yang jahat. Itu sebabnya buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu bukan berarti Adam dan Hawa
sebelum memakan buah itu tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Bukan seperti itu. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan jahat itu pengertiannya ketika memakan daripada buah itu, maka dia itu akan jadi seperti Allah. Seperti Allah dalam pengertian pengen berkuasa secara otonom seperti Allah. Itu pengertiannya seperti itu. Itu adalah orang yang berdosa. Itu adalah orang yang sombong. Itu adalah orang berdosa kebanyakan. Orang itu tidak mau diatur. Karena orang itu tidak suka adanya yang mengekang hidupnya. Orang itu lebih senang bebas, lepas. Menentukan mana yang baik, menentukan apa yang jahat. Sesuai versinya sendiri. Nah, terhadap orang-orang yang demikian, itu Allah menolak. Jadi jikalau Anda termasuk orang-orang yang demikian, berbaliklah kepada Tuhan, cepatlah bertobat, bukan kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, kalau Anda tuh pengen menyombongkan diri, atau bermegah lah istilahnya, pengen membanggakan diri, maka banggalah karena apa? Ayat 31, barang siapa yang hendak bermegah atau mungkin bangga, sesuatu yang bisa ditonjolkan, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Hendaklah Anda menonjolkan Tuhan. Jikalau Anda perlu ada yang ditonjolkan, yang diutamakan, yang di blow up, yang diviralkan, itu adalah Tuhan. Bukan yang diviralkan adalah ngeprank, yang hal-hal yang ngasih orang hadiah sampah, terus tertawa cekikian karena orang itu berhasil digodai. Itu kan apa ya? Pengen mendapatkan viewers tetapi dengan cara-cara yang tidak hormat, yang merugikan orang lain. Itu bukan cara yang tepat ya. Oke? Ayat 30 ini ya. Tetapi oleh Dia, kamu yang berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Jadi Yesus itu disebut hikmat ya. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ini pekerjaan Yesus di dalam hidup kita itu apa? Membenarkan kita. Karena kita adalah orang berdosa. Tapi karena percaya Yesus, maka kita dibenarkan. Menguduskan kita, memisahkan kita dari golongan-golongan yang tidak percaya. Terus menebus kita, yaitu yang seharusnya kita yang menanggung dosa, tetapi justru orang lain yang menanggung dosa. Itu artinya penebusan seperti itu. Seharusnya kita yang masuk neraka, tetapi digantikan oleh Yesus yang menebus daripada dosa kita. Jadi kalau kita mau bermegah, mau berbangga, berbanggalah di dalam Kristus. Karena di dalam Yesus engkau menerima anugerah keselamatan yang luar biasa. Oke, hari ini renungan sekian sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.